Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurrodo dari Fakultas Bisnis Bahasa dan Pendidikan, Prodi Pendidikan Matematika Unibdu Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan mengenai himpunan yang biasanya kita dapatkan pada mata pelajaran matematika pada tingkat SMP nih. Nah, di sini masih ada yang bingung gak sih ya tentang himpunan? Yuk simak videonya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang apa itu definisi dari himpunan, jenis-jenis himpunan, operasi himpunan, aturan penulisan, serta cara menyatakan himpunan. Definisi himpunan. Himpunan secara umum diartikan sebagai kumpulan. Kalau dalam matematika, himpunan adalah kumpulan dari beberapa objek yang dapat didefinisikan secara jelas. Nah, maksudnya apa nih? Kita lihat contoh gambar di atas. Ada banyak sekali hijab yang ditata rapi sesuai dengan warnanya. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa ada himpunan hijab berwarna coklat, ada pula himpunan hijab berwarna merah, himpunan hijab berwarna putih, dan lain-lain. Ternyata pada tokoh ini menerapkan sifat himpunan dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu bagaimana dengan definisi yang tidak jelas? Nah, biasanya definisi yang tidak jelas itu mengandung kata sifat. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh gambar yang pertama. Ada gambar beberapa ballpoint berwarna merah. Nah, ini termasuk himpunan loh, karena pada gambar ini sudah diketahui jelas bahwa ballpoint itu berwarna merah. Maka himpunan ini dinamakan himpunan ballpoint berwarna merah. Gambar kedua terdapat tas-tas yang cantik dan lucu. Nah, ini bukan termasuk himpunan. Kenapa ya? Karena kata cantik dan lucu ini merupakan kata sifat yang semua orang bisa menganggapnya berbeda. Selanjutnya ada cara menyatakan himpunan. Yang pertama, menyatakan dengan kalimat. Contoh, himpunan A adalah himpunan kendaraan beroda 3. Maka anggota dari himpunan A adalah bajai, bemo, dan becak. Contoh kedua, himpunan B adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Maka anggota himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Cara menyatakan himpunan yang kedua adalah menyatakan dengan mendaftar. Cara mendaftar dalam himpunan yaitu dengan cara menyebutkan satu persatu ke dalam tanda kurung kurawal dan dipisahkan oleh suatu tanda koma. Contoh, himpunan A adalah himpunan 5 bilangan asli pertama. Maka himpunan A ditulis A sama dengan tanda kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5. Cara menyatakan himpunan yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya, jika kita ingin menuliskan himpunan A dengan anggota 1, 2, 3, 4, dan 5, maka himpunan A ditulis kurung kurawal X sedemikian sehingga X kurang dari 6 dan X elemen bilangan asli. Contoh kedua, jika himpunan B yaitu X sedemikian sehingga X lebih dari 2 dan kurang dari 11, X bilangan asli yang habis dibagi dengan 2. Maka anggota dari himpunan B yaitu 4, 6, 8, dan 10. Nah, perlu kalian tahu nih, penulisan anggota atau elemen dalam notasi himpunan adalah dengan E besar seperti yang ada pada gambar ya. Supaya lebih paham, kita bahas contoh soalnya. Nyatakan himpunan dalam bentuk lain. B adalah himpunan dari X sedemikian sehingga X kurang dari 7 dan X elemen bilangan bulat. Yang pertama, jika dinyatakan dengan bentuk kalimat, himpunan B adalah himpunan bilangan bulat kurang dari 7. Kalau dengan cara mendaftar, maka himpunan B adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, kita belajar tentang jenis-jenis himpunan. Yang pertama, ada himpunan semesta. Himpunan semesta adalah suatu himpunan yang dapat memuat seluruh objek yang tengah dibicarakan. Himpunan semesta dilambangkan sebagai S besar atau U besar. Contohnya, jika ada dua himpunan A dan B, dengan A memiliki anggota merah dan B memiliki anggota kuning dan hijau, maka himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan warna-warna lampu lalu lintas atau S sama dengan warna-warna pelangi. Jenis himpunan yang kedua adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong disimbolkan dengan angka 0 dicoret atau dengan kurung kurawal tanpa ada anggotanya. Contohnya, jika G adalah himpunan bilangan ganjil yang dapat habis dibagi oleh 2, maka himpunan G adalah himpunan kosong karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi oleh 2. Jenis himpunan yang ketiga adalah himpunan bagian. Suatu himpunan A adalah himpunan bagian dari himpunan B bila A termuat di dalam B. Jika himpunan A adalah himpunan bagian dari B, maka disimbolkan A subset dari B.
Contohnya diberikan dua himpunan G dan H dengan G adalah 3, 6, 9 dan H 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Apakah G merupakan himpunan bagian dari himpunan H? Jawabnya iya, karena setiap anggota yang ada di G termasuk anggota di himpunan H. Selanjutnya kita belajar tentang diagram Venn. Perlu kalian tahu, diagram Venn adalah suatu gambar yang digunakan untuk menyatakan hubungan antar dua himpunan atau lebih dalam himpunan semesta. Agar lebih paham, kita akan belajar tentang cara membuat diagram Venn. Contoh, buatlah diagram Venn dari himpunan berikut. S adalah 1 sampai 10 dan A 1, 2, 4, 6, dan 8, B 1, 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya kita buat persegi panjang dengan tulisan S di pojok kiri atas dan dua lingkaran A dan B yang akan menyatakan anggota himpunan. Lalu kita akan mencari manakah anggota dari himpunan A dan B yang sama. Selanjutnya, karena angka 1 adalah angka yang dimiliki oleh kedua himpunan, maka angka 1 diletakkan pada bagian tengah karena memuat anggota yang sama. Lalu kita tuliskan sisa dari anggota himpunan A yang belum termuat pada lingkaran, yaitu 2, 4, 6, dan 8. Begitu pula dengan anggota himpunan B, yaitu 3, 5, 7, dan 9. Selanjutnya, karena ada angka 10 yang termuat pada semesta dan tidak termuat pada anggota himpunan A dan B, maka 10 diletakkan pada persegi panjang. Nah, tentunya sudah paham dong bagaimana cara membuat diagram Venn dari dua himpunan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang operasi himpunan. Yang pertama ada gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya ditulis satu kali. A gabungan B ditulis A gabung B, yaitu X sedemikian sehingga X elemen bilangan A atau X elemen bilangan B. Contohnya, misal himpunan A adalah 1, 2, 3, 4, dan 5, B adalah 2, 4, 6, 8, dan 10, maka A gabung B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, dan 10. Operasi himpunan yang kedua adalah irisan. Irisan dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A dan B yang sama, atau himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut, dan dinyatakan dengan A irisan B. Contohnya, misal ada dua himpunan A dan B, yang A adalah A, B, C, D, E, dan B adalah A, C, E, G, I, maka A irisan B adalah A, C, E, karena A, C, E merupakan anggota yang dimiliki oleh kedua himpunan tersebut. Operasi himpunan yang ketiga adalah selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki oleh himpunan B. A selisih B ditulis A min B sama dengan X sedemikian sehingga X elemen dari A atau X bukan elemen dari B. Contohnya, jika kita punya dua himpunan A dan B, A adalah A, B, C, D, E, dan B adalah A, C, E, G, I, maka A selisih B adalah BD, karena BD merupakan anggota dari himpunan A yang tidak dimiliki oleh himpunan B. Operasi himpunan yang terakhir adalah komplement. Komplement dari A adalah himpunan semua elemen dari S yang tidak ada di himpunan A. Komplement A ditulis A komplement sama dengan X sedemikian sehingga X elemen dari S atau X bukan elemen dari A. Contohnya, jika himpunan semestanya adalah 1 sampai dengan 10 dan A adalah 3, 4, 5, 6, dan 7, B adalah 1, 2, 3, dan 4, maka A komplement adalah 1, 2, 8, 9, dan 10. Karena 1, 2, 8, 9, dan 10 merupakan anggota yang tidak dimiliki oleh A tetapi ada pada himpunan semesta. Thank you for your attention. See you the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.